Menurut Dwijo Seputro 1986, tumbuhan terutama tumbuhan tingkat tinggi untuk memperoleh makanan sebagai kebutuhan pokoknya agar tetap bertahan hidup. Tumbuhan tersebut harus melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis karbohidrat yang terjadi di bagian daun satu tumbuhan yang memiliki klorofil dengan menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlukan tumbuhan untuk proses tersebut. Tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan tidak akan mampu melakukan proses fotosintesis. Hal ini disebabkan klorofil yang berada di dalam daun tidak dapat menggunakan cahaya matahari karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Menurut Kimball 1993, orang yang pertama kali menemukan fotosintesis adalah Jan Egenhus. Fotosintesis merupakan suatu proses yang penting bagi organisme di bumi. Dengan fotosintesis ini, tumbuhan menyediakan bagi organisme lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Jan Egenhus melakukan percobaan dengan memasukkan tumbuhan hidrilla ke dalam bejana yang berisi air. Bejana gelas itu ditutup dengan corong terbalik dan di atasnya diberi tabung reaksi yang diisi air hingga penuh. Kemudian bejana itu diletakkan di terik matahari. Tak lama kemudian muncul gelembung udara dari tumbuhan air itu yang menandakan adanya oksigen. Menurut Kimball 2002, fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Cara kerja pada praktikum ini: pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Buatlah alat yang diperlukan untuk praktikum ini sebanyak 5 buah. Alat pertama diletakkan di bawah sinar matahari langsung dan menggunakan air biasa. Alat kedua letakkan di tempat terbuka menggunakan es batu. Alat ketiga diletakkan di tempat terbuka menggunakan air hangat. Alat keempat diletakkan di tempat tertutup menggunakan es batu. Alat kelima diletakkan di tempat tertutup menggunakan air hangat. Tunggu 30 menit lalu lihat kembali suhunya. Pertama, buatlah alat seperti di video ini sebanyak 5 buah. Lalu masukkan daun hidrilla ke dalam alat tersebut. Untuk perangkat pertama, masukkan air biasa ke dalam alat tersebut. Untuk perangkat kedua, masukkan air es dan letakkan di tempat terbuka. Untuk perangkat ketiga, masukkan air hangat ke dalam alat tersebut. Letakkan di tempat terbuka. Untuk perangkat keempat, masukkan air es batu dan diletakkan di tempat tertutup. Untuk perangkat kelima, masukkan air hangat dan diletakkan di tempat tertutup. Ukurlah suhu awal sebelum diletakkan di tempat tertutup maupun terbuka. Diamkan selama 30 menit, lalu ukur kembali suhu akhirnya. Untuk alat pertama, air biasa mengalami kenaikan suhu sedikit ketika ditempatkan di bawah cahaya matahari langsung karena adanya proses yang disebut pemanasan radiasi. Alat kedua, air es ditempatkan di tempat terbuka mengalami kenaikan suhu yang relatif sedikit ketika terkena cahaya matahari karena faktor rendahnya suhu awal. Alat ketiga, air hangat ditempatkan di tempat terbuka mengalami penurunan suhu akhir karena beberapa faktor utama yang melibatkan interaksi antara air, udara, dan radiasi matahari.
Alat keempat, air es tempat tertutup mengalami kenaikan suhu yang sedikit ketika terkena cahaya matahari karena beberapa faktor utama yang melibatkan isolasi termal dan interaksi antara air, udara, dan radiasi matahari. Alat kelima, air hangat tempat tertutup mengalami suhu awal naik dan penurunan suhu akhir karena kombinasi dari pemanasan radiasi, isolasi termal, dan interaksi antara air, udara, dan radiasi matahari.